Baik, berikut ini untuk studi kasus ya, soal yang harus Anda kerjakan bersama. Untuk kasusnya ini, coba saya lihat lagi ya. Sebuah perusahaan namanya PT Wellness, anggap kita adalah karyawan PT Wellness ya. Kemudian usaha kita ini bergerak dalam bidang konsultan manajemen. Jadi pendapatan uang yang akan kita terima nanti itu adalah dari pihak-pihak yang konsultasi pada kita ya. Nah, untuk tata perkiraan itu mulai dari aktiva ya. Aktiva terdiri dari kas, BCA dan seterusnya, aktiva tetapnya peralatan dan akumulasi, kewajiban, hutang PPN, ada PPN keluaran dan masukan, modal, pendapatan dan beban ya. Nah, ini nanti harus kita ciptakan baik nama rekening maupun nomor rekeningnya ya. Kemudian ada informasi bahwa saldo akhir 31 Desember 2015 itu adalah kas kita saat tanggal ini punya saldo 4 juta, BCA 10 juta dan seterusnya. Nah, saldo-saldo ini menjadi saldo awal Januari 2016. Jadi saldo akhir Desember 2015 merupakan saldo awal Januari 2016. Nah, kemudian ini adalah jurnal ya, jurnal yang akan kita kerjakan pada bulan Januari 2016. Ada ralat sedikit, tanggal 3-nya ada 2 di sini, Anda hapus 1 ya. Jadi yang kepakai hanya salah satunya saja. Oke, baik. Nah, kemudian tutorialnya untuk mengerjakan ini, tutorialnya adalah mulai dari halaman 6 sampai dengan halaman 14 ya. Oke. Nah, pada intinya langkah-langkah dalam mengerjakan tutorial ini ada 5 langkah. Yang pertama adalah mengisi identitas perusahaan. Kemudian langkah kedua adalah membuat nama dan nomor rekening dalam bahasa Indonesia. Atau di sini adalah menciptakan ya nama dan nomor rekeningnya. Langkah ketiga itu adalah mengisikan saldo awal ya, bisa Anda lihat di halaman berapa ini, halaman 11 ya. Langkah ketiga mengisi saldo awal. Langkah keempat itu adalah menjurnal ya, menjurnal langkah keempat. Kemudian langkah terakhir kelima adalah hanya melihat laporan keuangan. Jadi kalau secara manual kemarin mata kuliah akuntansi sampai berapa kali pertemuan. Nah, ini asalkan jurnalnya sudah selesai maka kita bisa melihat laporan keuangan cukup 1 klik saja. Ya, jadi ini adalah kemudahan Mayop ya untuk mempercepat pekerjaan kita. Baik. Pertanyaan dari soal tadi adalah kita diminta untuk apa? Membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi dan neraca ya. Nah, kita coba buka Mayopnya ya, program Mayop. Nah, ini ya. Ini kita pilih yang ini. Versi 19. Akan muncul tampilan semacam ini. Kemudian kita create ya. Kalau open itu kita sudah pernah membuat, kita melanjutkan kalau yang open. Tapi kalau create ini kita belum pernah mengerjakan ya. Kita next, kemudian di sini kita tulis PT Wellness ya. Oke, kita klik OK. Kemudian tahunnya 2016. Last month kita pilih Desember dan conversion month itu adalah Januari. 1 bulan ada 12 bulan, 1 tahun ada 12 bulan. Kita next, pilih I would like to start, kemudian kita next. Di sini service, kemudian service ya, klasifikasi industrinya. Kalau dagang kita pilih retail ya, kalau jasa kita pilih service, kemudian konsultasi, jasa consulting firm ya, yang ini ya. Oke, kemudian kita next. Change ini artinya adalah kita letakkan di mana. Kalau saya pilih di dokumen, saya kasih nama di sini PT Wellness strip INR ya, Junior misalnya ya. Terserah Anda nanti. Kita save, kemudian kita next, kemudian pilih comment center. Nah, ini adalah langkah pertama ya, langkah pertama kalau di tutorial itu halaman 6 ya, ini kita sudah kerjakan yang langkah pertama, isi identitas perusahaan.
Berikutnya langkah kedua, ini membuat nama dan nomor rekening dalam bahasa Indonesia. Ya, masih ingat nama dan nomor rekeningnya tadi sesuai di soal ini yang kita akan kerjakan. Jadi kita ciptakan, ya. Oke, kita kembali ke program IOP-nya dengan cara di sini akan muncul tampilan semacam ini ya, ada account, banking, sales dan seterusnya. Nah, kita pilih account ya, icon yang account, kemudian account list. Nah, kita coba di sini masih dalam bahasa Indonesia ya, aset, harta, liability, hutang atau kewajiban, equity, modal, income, pendapatan, cost of sale ini harga pokok penjualan, expense itu biaya, beban ya, other income, pendapatan lain-lain, dan other expense, biaya lain-lain ya. Nah, masing-masing punya kamar sendiri-sendiri, jangan sampai keliru. Hutang kita klik di aset ini ya, itu keliru ya, salah kamar. Nah, oke, kita coba aset. Sesuai di tutorialnya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 ya. Kita coba kasnya 0, 100. Maka caranya adalah kita klik new di sini 0, 100, kita namakan dia kas, kemudian oke. Nah, berikutnya apa? Setelah kas, sambil saya buka ya. Untuk ini apa? Tutorialnya, nama rekeningnya saya buka soal new. Pilih lagi yang kedua Bank Mandiri 0101. Kemudian saya kasih Bank Mandiri atau BCA nih? Di BCA kayaknya ya. BCA. Oke. Kemudian saya klik new. Setelah BCA ada 0102. Saya 0102. Di sini namanya adalah piutang usaha. Oke, nah, kan muncul di sini ya. Kemudian ada lagi masih aktiva perlengkapan kantor. Nomornya 0103. Kemudian namanya perlengkapan kantor. Baik, kemudian saya oke. Berikutnya peralatan kantor. Klik new lagi. 01110 namanya peralatan kantor. Oke, kemudian tinggal satu lagi akumulasi, klik new, kemudian 0111 namanya adalah akumulasi penyusutan peralatan ya. Oke, selesai sudah untuk aset ya. Ada berapa tadi? Benar ya, ada 6 ya. Sesuaikan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang kita masukkan yang kewajiban. Sama, tapi ingat harus pindah kamar di sini ya. Klik yang sebelahnya. Kita klik new, kemudian 0200 itu adalah hutang usaha. Oke, kemudian klik new lagi, nomornya 0201, namanya adalah hutang bank. Oke, kemudian saya klik oke. Nah, kurang 2 ya, PPN keluaran dan PPN masukan. Ini PPN keluaran dan PPN masukan. Sama caranya masih ada di bawah naungan liability ya. Klik berapa tadi? 0211 PPN keluaran. Oke. Kemudian klik new lagi 0212 namanya adalah PPN masukan ya. Nah, kemudian yang equity sekarang kita pindah, cuman punya satu aja, klik new. 300 namanya modal Fathahilah ya. Kemudian kita klik oke. Kemudian pendapatan kita kasih nama dia 0400 ya, namanya adalah pendapatan jasa. Oke. Kemudian beban. Nah, beban ini sudah pindah tempat lagi ya, sudah pindah di sini. Nah, cost of sale ini harga pokok penjualan ini tidak akan pernah ada, tidak muncul di jenis perusahaan akuntansi jasa ya. Dia hanya muncul di akuntansi perusahaan
dagang maupun manufaktur ya. Saya lanjut untuk yang expense kita punya ada 2 ini ya. Beban gaji dan LAT masing-masing punya nomor ini. Lanjut, klik new di sini 0500. Kita namakan di sini adalah beban gaji. Oke, klik new lagi 0501. Ini adalah biaya listrik, air, telepon. Oke, nah untuk judul-judul nama rekening induknya ini masih pakai bahasa Inggris ya. Anda bisa ganti namanya di sini aset. Klik saja disorot, klik 2 kali. Kita namakan dia Aktiva. Oke, mungkin pakai huruf besar ya, Aktiva. Nah ingat di sini header ya, header. Beda lagi kalau yang kas tadi. Ini adalah pakai detail karena dia ada di bawah naungan Aktiva ya. Jadi induknya Aktiva, nama rekeningnya 6 ini ada di bawahnya. Liability kita ganti namanya pakai bahasa Indonesia kewajiban. Oke. Kemudian equity klik 2 kali kita ganti namanya modal. Kemudian yang income kita ganti dia pendapatan. Cost of sale kita ganti meskipun nggak ada, dituliskan saja bahasa Indonesianya. Expense itu adalah beban. Kemudian yang other income itu adalah pendapatan lain-lain. Oke. Kemudian di sini adalah beban lain-lain ya. Oke, jadi masing-masing punya nama-nama rekening masing-masing kamar nih punya nama ini ya. Oke, itu adalah masih langkah kedua, tapi belum selesai langkah kedua. Anda bisa lihat kembali untuk yang tutorialnya ya. Langkah kedua itu ngapain aja setelah kita membuat nomor dan nama rekening. Ini ya. Nah, sebelum langkah ketiga itu kita mencoba ya, karena harga-harga yang di sini itu belum termasuk PPN 10% tadi katanya soal ya, belum termasuk PPN ya, maka kita perlu linkkan ya, kita perlu ciptakan PPN karena Mayop ini belum kenal PPN. PPN kan hanya terkenal di Indonesia saja. Untuk negara-negara lain tidak memakai istilah PPN ya, dan mempunyai tarif yang berbeda-beda. Maka yang halaman 7 ini ya, halaman 7 ini itu adalah Anda menciptakan istilah PPN ya, dan kemudian Anda membuat link setelah itu, melinkkan 3 rekening yang ada biasanya ada hubungannya sama PPN, yaitu apa? Ada 3, pendapatan, perlengkapan dulu, peralatan dan pendapatan, ada 3. Nah sekarang kita coba membuat istilah dulu ya, istilah PPN dengan cara ini, klik list di menu utama, kemudian klik text code ya, kita ciptakan nama PPN. Oke, silakan Anda lihat halaman 8 ya. Kita masuk di Mayop lagi, list ya, katanya list, kemudian text code sini. Nah, di sini saya bilang tadi tidak ada istilah PPN ya, maka perlu Anda ciptakan. Klik new, kemudian text code-nya, kode teksnya apa namanya PPN ya, enter. Oke, description di sini kepanjangannya ya, pajak pertambahan nilai. Oke, kemudian rate-nya adalah 10%. Begini. Nah, untuk link account for tax collect ini Anda masukkan PPN keluaran ya, Anda masukkan PPN keluaran. Ini, sedangkan yang ini Anda masukkan PPN masukan. Nah, ini tadi salah saya menamakan keluartan ya. Apakah bisa diedit, Bu? Bisa ya. Oke, yang ini saya lanjutkan dulu, PPN masukan. Ini tidak usah diisi, kemudian langsung kita klik OK, kemudian close. Nah, tadi ada kesalahan ya pada saat saya mengisi istilahnya karena cepet-cepetan. Aset ini kita usaha benar semua ya, istilahnya liability. Nah, ini yang salah tadi. Nah, kalau salah disorot saja, diklik saja,
klik 2 kali, kemudian kita betulkan ya, keluaran bukan keluartan. Keluaran, kita klik OK. Nah, maka dia sudah berganti ya. Begitu juga yang lainnya. Kalau ada salah yang di sini nih ya, bisa Anda betulkan dengan cara klik 2 kali, betulkan kemudian OK. Close. Oke, lanjut ya. Tadi sampai mana? List ya. Langkah ketiga list, kemudian menciptakan text code tadi ya. PPN-nya apakah sudah masuk? Nah, ini sudah masuk. Nah, setelah itu kita linkkan 3 nama rekening karena tiga rekening ini sering berhubungan dengan barang yang bertambah yang kena PPN, yaitu apa? Perlengkapan, peralatan, dan pendapatan ya. Oke, Anda bisa lihat di tutorialnya itu seperti halaman berapa nih? 9. Jadi perlengkapan, mengelingkan dengan PPN bagaimana seperti ini, kemudian mengelingkan peralatan dengan PPN seperti halaman 10 dan pendapatan juga seperti halaman 10 ya. Oke, kita mulai mengelingkan pendapatan dulu ya. Ingat ada 3, perlengkapan, peralatan, dan pendapatan. Kita sekarang linkkan yang perlengkapan ya. Kita kembali ke sini. Link berarti account list di sini, account list. Nah, kita cari di sini mana yang namanya perlengkapan, ini ketemu ya. Kemudian klik 2 kali. Nah, begini. Kemudian kita klik yang details ya. Kita klik detail di sini. Ini kan detail ya, account yang ini. Nah, ini kita ganti namanya adalah PPN. Oke, kemudian kita oke. Beres untuk yang perlengkapan. Kurang 2 lagi, yaitu peralatan. Nih, peralatan, klik 2 kali sama caranya. Kita klik detail, kemudian di sini kita pilih yang PPN. Oke. Kemudian yang terakhir adalah pendapatan. Nggak mungkin ada di sini. Kamarnya ada di mana dia? Di income ya, pendapatan di sini. Klik 2 kali, kemudian detail. Kita ganti di sini dengan PPN. Ya, selesai sudah kita melingkan 3 nama rekening itu. Nah, sekarang untuk langkah selanjutnya ya, setelah Anda linkkan, maka langkah ketiga adalah mengisi saldo awal dengan cara klik setup, kemudian balance, kemudian account opening balance ya. Kita kembali sini, kita klik setup, kemudian balance, account opening balance ya. Nah, kita masukkan nilai-nilainya, saldo awalnya berapa seperti ada di soal nih. Coba kita lihat lagi soalnya. Nah, ini adalah saldo awal kita ya, 4 juta, BCA 10 juta. Nah, cara mengisikannya tanpa titik ya, jadi tanpa titik. Coba kas ini berapa tadi? 4 juta tanpa titik ya. Kemudian BCA 10 juta, piutang 4 juta, perlengkapannya adalah 3 juta, kemudian peralatan kantor 10 juta, kemudian akumulasi. Nah, ingat akumulasi ini adalah Anda kasih tanda minus karena dalam kurung. Akumulasi akan mengurangi nilai aktiva tetap yang bersangkutan ya. Jadi kalau akumulasi peralatan ya mengurangi peralatan kantornya. Oke, nilainya adalah 1 juta. Selesai untuk aktiva. Sekarang yang hutang ini, hutang usaha. Di sini ada 5 juta. Kemudian hutang bank ada 10 juta. PPN keluaran masukan tidak ada memang di soal. Nah, modalnya ada sebesar 15 juta. Itu ya. Nah, kalau sudah, maka kita bisa klik OK. Nah, ini adalah langkah ke berapa ini? Langkah ketiga ya, langkah ketiga. Nah, sekarang kita masuk di langkah yang keempat ya, yaitu mengisi jurnal umum. Jurnalnya itu seperti yang di soal tadi. Ini ada berapa ini tadi? Tanggal 2 sampai dengan tanggal 31, tapi ingat yang tanggal 3 coret yang 1 ya. Kita hanya ngerjakan ini aja ya, yang 1 tanggal 3. Baik. Bagaimana cara mengerjakan jurnal umumnya?
kita klik account, kemudian ini kita pilih record journal entry ya. Nah, transaksinya adalah yang pertama tanggal 02/01/2016 ya. Nah, itu 2016 tanggalnya ya ini. Nah, kita coba lihat soalnya. Mengambil kas kecil 1 juta dari BCA dengan cek nomor sekian. Maka kalau ngambil kas berarti gimana logikanya? Kas bertambah di debit, uang BCA kita berkurang di kredit. Kenapa kok berkurang? Karena kita ambil tunai. Di laci kita akan bertambah ya. Nah, saya sudah buatkan logikanya, jurnalnya ya. Kas bertambah, BCA-nya berkurang. Kita kembali ke sini, maka kasnya ini di sini ya. Ini berapa jumlahnya? 1 juta. Kemudian kreditnya itu adalah BCA. Nah, kalau kita pilih di sini, maka kredit kita cukup klik di sini, dia otomatis nyontoh yang ada di debit. Kemudian kita klik record. Nah, ini ya, ini yang tanggal 2. Kemudian lanjut di tanggal berapa nih? Tanggal 3, terima pelunasan. Kalau kita terima pelunasan berarti duit kita bertambah ya. Nah, duitnya dikirim melalui BCA, berarti BCA kita bertambah, piutang kita berkurang. BCA bertambah di debit dan piutang berkurang di kredit, ini seperti ini. Debit BCA, kreditnya piutang. Maka kita tinggal contoh aja di situ tanggal 3 ini dibetulkan ya. Sesuaikan tanggal 3. Kalau jalannya nggak bisa Anda loncatnya pakai tab ya. Apa tadi? BCA gini ya. Jumlahnya adalah 1.500.000. Kemudian kreditnya adalah piutang. Ini 1.500.000 ya. Kemudian kita record. Oke, kemudian lanjut tanggal 3, ini enggak ya, tanggal 5, bayar sebagian hutang, kita bayar utang melalui BCA, berarti BCA kita pasti berkurang bayar ya. Nah, hutang kita juga berkurang, namun tempatnya berbeda ya, bank berkurang di kredit, hutang berkurang di debit ya, masih ingat ya mata kuliah akuntansi, jadi tanggal 3 seperti ini, hutang sama BCA. Kembali ke sini, tanggal 5, hutang itu nomor 2, hutang usaha ya. Kemudian kreditnya adalah BCA. Berapa tadi hutangnya? Tanggal 5 1.200.000 di debit ya. Kemudian BCA juga 1.200.000. Oke, selesai. Kemudian kita record tanggal 5. Transaksi berikutnya itu adalah tanggal 6 ya, dibeli alat tulis kantor. Kalau beli secara tunai berarti perlengkapan bertambah ya, dan kas kita berkurang ya. Nanti kita coba kalau ini pakai nama apa ini ya? Pakai nama peralatan atau ya alat-alat tulis ya, perlengkapan berarti ini masuk tanggal 6. Nah, kalau saya sudah buatkan di sini masuk di perlengkapan ya, kreditnya kas. Baik, langsung kita praktekkan saja. Tanggal 6. Perlengkapan kantor. Berapa jumlahnya? 850. Kemudian, nah, ini langsung dia teksnya langsung ke isi PPN ya, karena kita tadi menuliskan atau setting kita adalah perlengkapan, peralatan, dan pendapatan akan langsung link 10%, nambah 10%-nya. Kreditnya adalah karena kita pakai kas tunai di sini 935. Kenapa kok beda? Itu karena di sini ada teksnya 10% dari 850, tambah 85 ketemu 935 gitu ya, record. Kemudian berikutnya tanggal 10 ya, beli peralatan kantor secara kredit. Kalau secara kredit maka pengaruh jurnalnya adalah peralatan 2 juta sama hutang ya, tapi ini belum PPN.
belum otomatis ya, belum otomatis PPN. Tanggal 10 peralatan sama hutang ya. Kita ganti tanggalnya tanggal 10, kemudian peralatan di sini berapa jumlahnya tadi? 2 juta. Kemudian PPN otomatis di sini adalah hutang ya. Hutang usaha. Nah, otomatis 2.200.000. Kenapa selisih 200 adalah pajak? Ini ada kodenya di sini ya. Kemudian kita record. Setelah itu tanggal 17 terima uang tunai atas pendapatan jasa, belum termasuk PPN. Berarti jasanya 10 juta, kemudian dia kita tarik 1 juta lagi. Jadi ada orang bayar ke kita ini fee atas kita memberikan jasa konsultan. Namun 10 juta ditambah 1 juta, 10%-nya. Ya, tapi ingat yang 1 juta akan kita setorkan ke kas negara, ya kan? Nah, maka bagaimana jurnalnya? Kita coba di sini tanggal berapa itu 17 ya. Di sini berarti kas ini. Nah, kemudian ini kasnya kita tulis, belum kita tulis dulu ya. Pendapatannya, nah ini agak berbeda ya, hati-hati kalau kita nangani tentang pendapatan. Jadi kita buatkan dulu nama rekeningnya ya, nama rekeningnya. Justru pendapatan dulu yang kita isikan 10 juta. Ya, 10 juta. Kemudian ini kan PPN ya, baru debitnya gitu ya, akan tertulis 11 juta. Jadi ingat khusus untuk kalau pendapatan jasa, debit kreditnya dulu yang kita isikan, baru nanti kita klik di kas, ini dia otomatis bunyi 11 juta gitu ya. Di sini karena ada PPN. Kemudian kita record. Nah, sekarang yang tanggal 28 ini dibayar biaya listrik air 1.600.000. Berarti tanggal 28 itu kita coba di sini biaya listrik air telepon nomornya 5 ini ya, LAT saya singkat, nilainya 1.600.000. Nah, kemudian kas di sini kas 1.600.000 juga tanggal 28 ya. Kita record dan yang terakhir adalah tanggal 31 di sini bayar biaya gaji karyawan. Oke. Ke sini tanggal 31 yang terakhir nih, kemudian biaya gaji nomornya 5 ya, ini berapa nih, 2.400.000. kemudian di sini ada kas juga 2.400.000. Selesai, kita record. Selesai untuk jurnalnya. Kalau kita pengen lihat ya jurnal yang kita buat tadi itu bagaimana, kita klik account lagi, kemudian transaction journal nih ya, kemudian loh kok kosong gitu ya, karena belum ada setting. Jadi ingat, ini kadang banyak yang salah, kok kosong Bu ya. Nah, ternyata harus disetting dulu di sini karena ini 2021 nggak mungkin muncul karena kita kan mengerjakan 2016 ya. Untuk tanggalnya sampai dengan tanggal kapan nggak masalah. Oke, jadi ini satu persatu kita coba lihat ya, apakah benar untuk jurnal-jurnal yang sudah kita kerjakan. Sebentar, saya cek dulu. Ini ya, kas BCA 1 juta, 1,5, 1.200.850. Ini karena ada PPN. Ini juga karena ada PPN, kemudian ini terima pendapatan jasa, ini bayar biaya LAT, dan ini sudah benar. Kalaupun memang mungkin ada kesalahan ya, misalnya ini yang salah ya, bukan 1.600.000 tapi 1.800.000, tinggal klik yang ini panah ini. Ya, ini cara mengedit. Kemudian Anda betulkan yang benar yang mana gitu ya. Misalnya 1.500.000 ya. Nah, ini juga 1.500.000. Kemudian kita oke. Akan berganti di sini, jelas ya. Nah, karena yang benar 1.600.000 saya ganti lagi. Begitu cara edit kalau jurnalnya sudah kita terlanjur buat ya, kita edit di sini.
Manapun yang salah Anda bisa edit di sini ya. Kemudian kita close. Nah, selesai untuk langkah keempat. Sekarang yang terakhir adalah langkah kelima. Langkah kelima itu tinggal kita lihat ya. Jadi enaknya di sini untuk laporan laba rugi langsung bisa kita lihat dengan cara langkah 5 ini, melihat tampilannya baik neraca maupun laba rugi ya. Kita lihat dulu cara melihat laba rugi dengan cara klik report, kemudian account, kemudian pilih yang ini profit and loss gitu ya, display. Nah, setelah itu kok kosong ya karena belum ada setting di sini 01/01/2016. Oke, nah akan kita mendapatkan laba 6 juta rupiah ya. Kemudian ini adalah cara melihat laporan laba rugi. Jadi cukup satu kali klik Anda bisa langsung melihat berapa laba yang kita peroleh ya. Sedangkan untuk neracanya bagaimana? Neracanya sama ya. Caranya adalah report, kemudian account, kemudian pilih balance sheet, kemudian kita display. Nah, ini adalah balance sheet yang berhasil kita buat, di mana aktifannya 37.715, kewajibannya 16.715, dan modalnya adalah ya net asetnya 21 ya, modalnya 15, ketambahan laba 6 juta jadi 21. Jadi balance antara aktiva dan pasiva ya. Nah, begitu untuk cara penyelesaian laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk di perusahaan jasa dengan menggunakan program AYOP ya. Silahkan Anda mencoba. Ini video memang sengaja saya buat dan saya putar saat perkuliahan ya. Tujuannya nanti Anda bisa sambil bolak-balik sambil mempraktekkan. Kalau masih belum bisa, Anda bisa memutar-mutar kembali video yang saya berikan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.